Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prakata Ketua Himpaudi Kabupaten Malang kepada Ibu Yeti Retno Setiawati SE, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bunda Hani Dwi Martia, Sarjana Farmasi, Magister Administrasi Publik. Yang kami hormati pengurus daerah, pengurus cabang Himpaudi se-Kabupaten Malang, serta teman-teman pendidik PAUD se-Kabupaten Malang yang sangat kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita bisa bertemu secara virtual dan merupakan kebanggaan bagi kami di tengah kesibukan Bunda Hani berkenan hadir untuk berbagi ilmu dengan pendidik-pendidik PAUD di Kabupaten Malang. Bunda Hani yang kami hormati, sejak pandemi melanda Indonesia di awal bulan Maret tahun yang lalu, di mana kita tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan secara tatap muka. Akan tetapi dengan berkembangnya teknologi bukan menjadi halangan bagi kami untuk terus mengembangkan kompetensi secara virtual, yaitu melalui kegiatan seperti pagi hari ini, melalui Zoom meeting, dan kami live streamingkan di YouTube channel Himpaudi Kabupaten Malang. Jadi kami setiap hari Sabtu kami memiliki channel YouTube Himpaudi Kabupaten Malang. Harapan kami dengan terus mengembangkan kompetensi, baik itu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, kami ingin menjadi guru PAUD yang berkualitas. Karena dengan guru PAUD yang berkualitas, pastinya lembaga kita akan juga menjadi lembaga yang berkualitas. Pastinya anak didik kami juga akan menjadi anak yang berkualitas, yang nantinya akan siap bersaing di era revolusi 4.0, menjadikan anak-anak yang kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan critical thinking, yang nantinya akan kami jadikan kado ulang tahun Indonesia yang ke-100 di tahun 2045. Bunda Hanik yang berbahagia, pada kesempatan ini kami atas nama pengurus daerah Himpaudi Kabupaten Malang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya berbagi ilmu kepada kami guru-guru PAUD Kabupaten Malang. Semoga Bunda Hani beserta Bapak Didik Gatot Subroto sekeluarga diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam memimpin Kabupaten Malang. Demikian prakata kami, dan kami selalu mohon bimbingan, arahan, dan sentuhan agar kami terus berkiprah di dunia pendidikan anak usia dini untuk menjadi guru yang cantik, lahir dan batin, keren pribadinya, keren ilmunya, dan mewujudkan lembaga PAUD berkualitas di Kabupaten Malang melalui program pengembangan anak usia dini holistik integratif. Demikian prakata dari kami. Kupu-kupu terbang merendah, melayang di atas bunga melati. Bila ada kata yang salah, mohon maafkan setulus hati. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti bincang-bincang guru PAUD, guruku cantik dan keren pribadinya. Untuk itu, acara sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Silahkan Bu Admita.
Terima kasih Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, Bapak, Ibu, terutama terkhususkan untuk Bunda Hani yang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita dengan senyumnya yang cerah ceria. Saya suka sekali kalau dengan Bu Hani itu senyumnya khas ya. Selamat pagi Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani ada di sini? Enggak kelempar kan, Ibu, Bunda? Ibu enggak kelempar? Ada, alhamdulillah. Bunda, hari ini kita semuanya hadir bersama-sama ditemani oleh Bunda Hani kita yang tercinta, yang paling cantik, dan hari ini juga beliau akan berbagi dengan kita semuanya bagaimana sebagai seorang guru. Kalau menurut judulnya kan memang guruku cantik dan keren ya. Nah, beliau akan berbagi dengan kita bagaimana beliau bisa sampai hari ini yang dengan kesibukan yang luar biasa bisa mempunyai waktu yang cukup untuk bagaimana bisa tampil cantik, bagaimana bisa tampil keren di depan semua orang. Nah, tanpa berpanjang kata, beli batik di Kuta Bali kepada Ibu Hani berkenan untuk memulai. Sebelumnya Ibu Hani ini adalah Bu Hani Dwi Martia P. Saya nggak paham Ibu P-nya apa, nanti Ibu sendiri yang akan menjelaskan ya. Daripada saya salah, Ibu Sarjana Farmasi, Magister Administrasi Publik, istri Wakil Bupati kita, Bapak Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH. Bertempat tinggal di Desa Tunjung Tirto, dan itu dekat dengan rumah saya, jadi sering saya ketemu dengan beliau. Monggo Bu Hani, kami persilahkan untuk bersama-sama kami berbagi ilmu panjenengan. Matur nuwun, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda tercinta. Waalaikumsalam. Yang sangat saya hormati Ibu Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Malang, Ibu Yeti Retno, serta jajaran pengurus yang sangat saya hormati, bunda-bunda pengurus cabang Himpaudi yang tersebar di 33 kecamatan, serta yang sangat saya banggakan, bunda-bunda yang tergabung di Summit pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kesempatan yang luar biasa saya bisa turut serta hadir di tengah-tengah bunda-bunda hebat untuk berbagi, sharing, dan reuni kangen, karena setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam bincang-bincang guruku cantik dan keren pribadinya. Yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bunda-bunda tercinta yang sangat saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan para bunda-bunda, para pengajar yang saya yakin sangat luar biasa, mulai dari ujung barat, utara, timur, selatan yang ada di Kabupaten Malang untuk berbagi, dan saya tentunya juga banyak mengambil ilmu dari para bunda-bunda yang luar biasa. Tema pagi hari ini cukup rumit sebetulnya. Saya pertama kali ditawari Bu Yeti, ini temanya abstrak, ini sulit untuk diterjemahkan karena ilmu tidak nampak, ini tidak ada teorinya, tapi menurut saya ini tantangan. Sejauh ini saya diminta untuk berbicara, jujur Bu Yeti, ini materi tersulit, tapi terima kasih, tantangan ini kami terima, saya terima, sehingga nanti mohon kita juga di sesi ini, di forum ini kita bisa saling berbagi. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Agnita, sudah kenal saya semua ya bunda-bunda tercinta. Ada yang belum, Bunda. Ada yang belum, insya Allah sudah banyak yang pernah bertemu. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya Hani Dwi Martia, P-nya Purwaningsih, Ibu. Oh, Purwaningsih. Catat Bu ya. Lalu panjang ini nama pemberian orang tua saya yang luar biasa. Saya adalah istri dari Pak Wabub, yang kebetulan kalau kita berbicara tentang Himpaudi,
saya adalah Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Malang atas amanah Bu Bupati yang telah di-SK-kan. Maka kenapa tantangan ini saya terima? Karena nantinya saya juga akan terus bersama bunda-bunda hebat ini berjalan beriringan mengawal yang namanya PAUD di Kabupaten Malang. Yang kedua, Ibu, di profil saya sudah saya tulis background saya, mungkin membuat ibu-ibu bertanya-tanya, bunda-bunda bertanya. Backgroundnya 1 sarjana farmasi, terus kemudian magister administrasi publik, karena kaitannya berkaitan dengan record pekerjaan saya. Nah, mungkin nanti bisa di-share mungkin Bu Agnita, sehingga tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sedikit mengenal saya, sayangnya besar. Bukan berarti sedikit mengenal sayangnya sedikit, tapi mengenal sedikit tapi sayangnya luar biasa. Itu sebagai untuk mengenal kami. Di profil saya juga sudah saya sebutkan, ada Pak Didik Gatot Subroto, ada 2 orang anak saya, lengkap dengan fotonya. Harapannya kenapa fotonya dicantumkan, Bu Agnita dan Bunda sekalian, kalau ketemu biar enggak lupa. Itu ya, Nda ya. Baik, Bunda, terkait materi siang pagi hari ini, mohon izin mungkin untuk share screen materi yang sudah coba saya susun 2 hari 2 malam, karena begitu rumitnya materi yang disodorkan ke saya. Izin Bu Agnita untuk share screen materi ya, bunda-bunda sekalian. Sebagaimana tadi sudah dihantarkan oleh moderator bahwa materi bincang kita pagi hari ini adalah guruku cantik, keren pribadinya. Nah, guruku keren, cantik pribadinya, ini coba kami ulas. Kita langsung masuk di video, Bu Agnita. Video yang sudah saya siapkan, Bu Agnita. Masih prepare ya? Iya, masih loading. Jadi bunda-bunda tercinta, sambil menunggu video kita terputar, jadi saya yakin bunda-bunda PAUD yang ada di Kabupaten Malang ini adalah orang-orang terpilih karena sudah mendedikasikan dirinya untuk menjadi orang-orang yang tanpa berpikir materi secara utuh, tapi siap ada di garda terdepan untuk anak bangsa. Mendidik mereka dari usia 0 sampai 6, bagaimana menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas seperti apa yang diaturkan oleh Bu Ketua Himpaudi. Maka saya yakin ibu-ibu ini adalah orang terpilih seperti saya sampaikan. Maka ke depan Bunda Yeti beserta seluruh bunda-bunda PAUD yang ada di Kabupaten Malang, peran dari Pokja Bunda PAUD yang insya Allah nanti tanggal 12 kita kukuhkan, ini mari kita maksimalkan bersama. Apa yang bisa dikontribusikan oleh Pokja Bunda PAUD Kabupaten Malang terhadap lembaga-lembaga bunda-bunda sekalian. Kita inventarisir permasalahan yang ada di wilayah masing-masing, kita masukkan di program kerja, berikutnya kita eksekusi nantinya. Harapannya eksistensi Pokja Bunda PAUD ini bisa berperan meminimalis permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul di lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Malang. Semua masukan beberapa sudah masuk ke kita, ada terkait gedung, ada terkait kapasitas atau SDM tenaga pengajar, ada terkait status yayasan, ada terkait honorarium. Poin-poin ini sudah kami masukkan di dalam inventarisir program kerja, sehingga nanti setelah pengukuhan kita mulai bergerak. Kita mapping seluruh lembaga yang ada di Kabupaten Malang, kita buat program yang bagus sehingga endingnya penyediaan hak esensial anak di seluruh lembaga bisa terpenuhi. Walaupun tidak 100%, namun itu terpenuhinya mendekati pada idealisme dari kriteria lembaga yang berkualitas. Izin Ibu, apakah video sudah terputar? Baik Bunda, kembali sebelum menunggu video terputar, nanti akan saya share kontak saya, mungkin Bu Yeti juga bisa share, kita bisa sharing terus
bagaimana kita terus berkontak agar peran kita, saya sebagai Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Malang, bisa terus mendengarkan aspirasi dari para guru, bunda-bunda juga demikian, merasa ada sebuah solusi, sebuah celah agar permasalahan yang ada di tempat Ibu bisa kita diskusikan bersama. Harapannya seperti itu. Videonya karena belum bisa terputar, share screen-nya bisa keluar ini di layar ibu-ibu sekalian. Nah, ini videonya sudah bisa terputar. Kita simak bersama ya Bunda videonya. Bunda-bunda semua, pada saat bunda-bunda ada di lembaga masing-masing. Mulai berangkat ke lembaga, apa yang kita temui di jalan, dalam perjalanan, apa yang kita lakukan, bunda-bunda lakukan di sekeliling bunda-bunda semua, terhadap orang-orang yang bunda kenal maupun tidak kenal. Apa perasaan yang bunda rasakan? Apa hal-hal yang ingin bunda kerjakan? Bagaimana ekspresi bunda-bunda pada saat bunda melakukan sesuatu yang membuat orang lain bahagia, puas atas bunda yang bunda kerjakan? Dan closingnya adalah bahwa kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Dari slide video yang sudah saya tayangkan Bunda, pasti banyak yang tergambar di benak bunda-bunda sekalian dari film yang kita putar. Kesimpulannya adalah bahwa seorang guru, bunda-bunda sekalian, satu, melakukan sesuatu tidak harus membuat kita terkenal, tidak harus selalu terlihat oleh orang lain, tidak harus selalu kita dipublis oleh siapapun. Tetapi endingnya adalah bahwa apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat untuk siapapun, murid kita, wali murid kita, ataupun orang-orang di sekeliling kita, maka endingnya adalah bahwa di situ yang kita dapat adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini tidak akan ternilai dengan uang. Makanya tadi di depan saya sampaikan, bunda-bunda ini kan orang-orang terpilih. Orientasinya bukan ke materi, tapi di sana ada keikhlasan, ada niat, dan kemudian ada perilaku yang memang orang lain tidak miliki, kelebihan dari bunda-bunda ini. Dan di sana muncul rasa empati yang luar biasa,
rasa empati ini hanya milik orang-orang terpilih, salah satunya adalah bunda-bunda tercinta ini. Jadi nanti film itu bisa diputar kembali bisa diputar, baik dilihat di perjalanan atau bisa diputar di sekolah. Video inspirasi ini nanti akan muncul beberapa sudut pandang yang mungkin masing-masing bunda berbeda. Seperti itu bunda. Baik bunda, kita lanjut ke topik ini. Yang pertama kita berangkat dari suku kata keren. Kalau kita bicara keren bunda secara utuh pasti arahnya ke penampilan. Betul enggak bunda? Pasti betul ya jawabannya. Jadi penampilan ini biasanya lebih ke bagaimana pakaian kita, bagaimana aksesoris kita, terus bagaimana misalkan cara berjalan kita, cara berbicara kita. Biasanya masih pada konteks itu kalau kita ngomong keren di permukaan secara umum. Namun harusnya kalau kita bicara di skup yang lebih sempit bunda, keren ini harusnya sudah mulai diringkas, mulai dijabarkan lebih spesifik. Apa sih arti keren? Apalagi ini bagi seorang guru PAUD. Guru PAUD ini adalah pencetak generasi hebat. Usia 0 sampai 6, usia emas ini diserahkan penuh kepada bunda-bunda oleh orang tuanya. Mereka percaya bahwa di tangan-tangan bunda, anak-anaknya akan menjadi sosok yang luar biasa. Maka kita mulai dari suku kata keren ini kita ubah. Tidak hanya bagaimana bunda PAUD ini tampil menarik, mulai dari kebersihan, keindahan, pokoknya 4B lah. 4B-nya itu terpenuhi, kita geser. Bahwa seorang bunda PAUD yang keren, ini yang pertama harus impresif. Yang kedua harus hebat, yang ketiga harus mengesankan, yang keempat harus mengagumkan. Ini harus dimiliki lagi oleh bunda-bunda tercinta. Nah, yang dikatakan impresif itu apa Anda? Artinya dengan tingkat kecerdasan anak yang hari ini jauh lebih pesat dibandingkan di era-era kita, maka seorang bunda PAUD harus mampu bagaimana memberikan kesan yang mendalam untuk muridnya pada saat mengajar. Jadi impresif itu kita fokuskan di sana. Bagaimana seorang guru memberi kesan mendalam di usia anak 0 sampai 6 dan itu akan tertancap di memori anak-anak kita sampai nanti mereka dewasa. Sehingga pada saat mereka dewasa, mereka akan mengambil sebuah benang merah. Saya bisa menjadi seperti ini karena pernah ada memori di dalam otak mereka, pernah bertemu dengan seorang guru yang luar biasa. Kita bicaranya kesan yang mendalam ini secara utuh bunda, tidak hanya pada satu sisi. Jadi mulai penampilan, cara penyampaian, jadi artinya attitude dan lain-lain ini sudah masuk di sini. Kesannya mendalam dulu bagi muridnya. Kemudian yang kedua, hebat. Guru keren itu adalah guru yang hebat. Apa pengertian hebat? Hebat ini totalitas. Saya yakin Bunda PAUD ini sudah masuk pada kategori 2, totalitas. Kalau sudah bicara tentang murid, apapun pasti nomor 2. Yang didahulukan oleh bunda-bunda pasti adalah murid-muridnya. Bagaimana totalitas dalam memberikan kasih sayang, bagaimana totalitas dalam memberikan keilmuan dan pembelajaran. Maka ketika harus totalitas, seorang guru harus terus upgrade, harus terus update keilmuannya. Tadi disampaikan Bunda Yeti, di musim pandemi ini sudah tidak ada lagi guru yang gaptek ya, Nda? Iya. Karena sudah harus Zoom-it, sudah tahu bagaimana caranya masuk link Zoom. Kalau tidak ya ketinggalan, karena selama pandemi kita sudah harus melalui metode yang berbeda. Kalau dulu harus tatap muka, sekarang karena pandemi harus melalui media. Medianya media online. Maka ini yang dikatakan belajar. Tidak hanya bagaimana tidak gaptek, tapi bagaimana menyerap ilmu online ini juga butuh proses belajar, Bunda. Bagaimana mendownload materi, bagaimana kemudian dari download ini kita buat lagi dalam bentuk metode lain agar bisa diterima oleh murid-murid. Karena tidak bisa ketemu dengan muridnya, tetap online juga, daring juga, maka kita olah materi ini menjadi sebuah
bahan ajar yang baru untuk murid. Nah, makanya di sini guru yang hebat adalah guru yang penuh dengan totalitas. Untuk menjadi totalitas, kita harus terus mengupgrade ilmu kita, apalagi di era 4.0. Tidak ada lagi kata gaptek dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana menjadi guru yang mengesankan. Guru yang mengesankan ini kita ubah konteksnya, tidak hanya berkesan secara kasat mata. Biasanya kan yang kita lihat hanya fisik dan lain-lain seperti saya sampaikan tadi, bagaimana menjadi guru di hati siswa, tidak hanya menjadi guru di mata siswa. Kalau letaknya sudah di hati, akan berbeda dengan ketika konteksnya mata, Bunda. Kalau masih mata, baru bertemu, baru ingat. Tapi kalau konteksnya sudah ada di hati siswa, dimanapun siswa berada, maka guru ini akan tetap ada di dalam benaknya murid-murid. Sehingga apa perkataannya bunda-bunda, apa yang menjadi petunjuk dari bunda ini akan terus diingat di memori siswa. Karena bunda letaknya di hati. Untuk menuju hatinya siswa ini juga sangat luar biasa pasti bunda perjuangannya. Pasti harus ada step-step mengenali bagaimana psikologi anak, bagaimana pendekatan kepada wali murid atau orang tua, sehingga hubungan dan rangkaian ini bisa menjadi satu sistem dan kesatuan, sehingga bunda akan menjadi orang tua kedua murid setelah orang tua mereka di rumah. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menjadi keren itu karena kita mengagumkan. Mengagumkan itu sekali lagi kita tidak berbicara tentang fisik ya Bunda, bagaimana kita menjadi seorang guru yang inspiratif, bagaimana seorang guru mampu membuat metode ajar yang menarik bagi siswa. Siswa sekarang ini Bunda, karena banyaknya pengaruh teknologi, lingkungan yang mulai tidak sehat, dan faktor-faktor negatif lain, murid ini menuntut seorang guru menyajikan sesuatu yang selalu menarik. Kalau hanya teoritis, tidak diikuti dengan eksplor metode-metode baru, mereka akan boring atau gabut lah istilahnya anak muda sekarang. Dan ini sudah menjangkit ke anak-anak usia 0 sampai 6 Bunda. Coba kalau kita amati. Hari ini anak-anak usia 0 sampai 6 ini sudah pinter sekali mengoperasikan gadget, melebihi dari kita. Tidak perlu ditunjuk ke fitur YouTube, sudah hafal kalau tandanya segitiga merah, pasti langsung diklik, berarti itu YouTube. Nah, kalau mereka nantinya tidak disajikan dengan pengimbangan yang dibuat oleh guru, bagaimana membuat metode pengajaran yang inspiratif, yang kegabutan mereka bisa hilang, maka mereka akan lebih tertarik kepada hal-hal di luar bu gurunya, di luar yang ada di sekolah. Maka 4 komponen ini Bunda, bagaimana menjadi seorang guru yang impresif, bagaimana menjadi guru yang hebat, bagaimana menjadi guru yang mengesankan, bagaimana menjadi guru yang mengagumkan, dan nanti dalam satu paket akan dikatakan my teacher keren, maka ini akan menjadi sesuatu yang harusnya mulai kita terapkan, mulai kita ambil pelan-pelan. Gitu ya Bunda. Next, kita beralih kepada cantik. Kembali, keren dan cantik ini dua sisi mata uang yang sulit dibedakan Bunda. Makanya saya bilang materi ini cukup rumit. Karena itu tadi sulit diinterpretasikan. Kita balik lagi, kalau kita ngomong guru saya cantik, wali murid juga bilang, Bunda A cantik. Maka pasti orientasinya masih kepada 5 hal yang saya sampaikan di sini. Pertama, pasti nilainya masih dari wajah. Kemudian bagaimana penampilan, bu guru saya enggak gaul. Gaul ini dinilai dari ujung kaki sampai ujung kepala Bunda. Bagaimana sepatu bu guru saya, bagaimana baju bu guru saya, bagaimana hijab bu guru saya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, cantik ini masih berorientasi terhadap gaya. Nah, gaya ini juga mulai gaya berjalan, gaya bicara, dan gaya-gaya yang lain, ini masih menjadi tolak ukur kata cantik itu. Kemudian seksi. Nah, seksi ini juga asumsinya bisa macam-macam Bunda.
ada yang seksi secara positif, ada yang seksi secara negatif. Nah, penilaian ini sudah memasyarakat, akhirnya membiaskan kepada penilaian-penilaian yang lain. Yang terakhir dikatakan cantik itu identik dengan warna kulit, Bunda. Betul kan, Bunda? Jadi dikatakan cantik itu kalau putih, misalkan. Nah, padahal kan belum tentu. Nah, maka kita ubah mindset kita bahwa 5 item mulai dari wajah, penampilan, gaya, seksi, dan warna kulit ini belum tentu menentukan kapasitas dan kompetensi seorang Bunda PAUD. Bagaimana caranya? Nah, kita coba ulas di slide selanjutnya, Bunda. Kita kalau mengulas cantik dari sisi fisik, kita akan hanya bicara 5 item tadi. Sehingga di sana nanti endingnya adalah masuk ke finansial, Bunda. Untuk bisa tampil cantik, bisa punya penampilan yang bagus, endingnya harus masuk ke Shopee terus, Bunda ya. Harus belanja terus nanti efeknya. Nah, ini yang berbahaya. Karena kita tahu kalau menjadi seorang Bunda PAUD, berorientasinya ke materi, tidak akan dapat di sana, Bunda. Betul kan? Karena memang yang dicari Bunda PAUD bukan itu, tapi kepuasan menghasilkan dan mencetak seorang generasi hebat, itu menjadi tujuan Bunda-Bunda sekalian. Makanya kalau di sana berbicara efeknya adalah finance atau keuangan, maka kita sisihkan dulu sementara. Nah, kita masuk ke dalam cantik itu secara utuh, Bunda. Kalau kita pelajari ilmu psikologi, di dalam jiwa manusia itu ada 2, Bunda. Jadi ada yang namanya ability atau kemampuan, yang kedua adalah personality atau kepribadian. Kalau kita bicara kemampuan, maka seorang guru, seorang Bunda PAUD pasti dituntut satu memiliki prestasi belajar, prestasi mengajar yang luar biasa. Kemudian bakatnya apa? Tingkat kecerdasannya seperti apa? Ini yang namanya kemampuan. Dan kemampuan ini lebih banyak kepada selain anugerah juga tergantung ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang itu, Bunda. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang personality atau kepribadian, maka di sana ada 4 item yang perlu kita pelajari. Di sana ada bagaimana wataknya, bagaimana sikapnya, motivasinya, dan bagaimana emosional dari pengajar tersebut. Kemudian, kalau kita belajar tentang kepribadian lebih dalam, nanti kita mengenal yang namanya sanguinis. Sanguinis ini adalah pribadi yang optimis, humoris, aktif. Kemudian juga ada pribadi yang koleris, di mana di dalamnya lebih condong kepada emosional, logis, dan keras kepala. Kemudian ada melankolis, cenderung serius, sensitif atau baper lah biasanya anak-anak muda ini menyebutnya. Kemudian juga ada jiwa yang tekun di dalamnya. Kemudian ada plekmatis, orangnya santuy, bahasanya Bu Agnita ini. Santuy, tenang, teratur. Nah, dari 4 pilihan ini, coba dari sekarang Bunda-Bunda berkaca. Saya masuk yang mana ya? Kalau saya masuk yang koleris, Bunda. Jadi pasti ada emosionalnya, logis, keras kepala. Tapi saya juga bisa masuk di sanguinis, karena kita harus selalu optimis dan selalu senyum, kata Bu Agnita. Berarti di sana minimal ada humoris dan tidak bisa diam, hiperaktif bahkan tidak cukup aktif saja. Nah, maka dari keempat kepribadian ini, Bunda, nanti coba kita berkaca. Selesai materi ini di-download, coba, oh saya masuk yang ini. Apakah kepribadian ini bisa diolah dan bisa kemudian dieksplor? Pasti bisa, Bunda. Yang namanya emosional misalkan, itu pasti bisa dikendalikan seiring waktu, usia, dan keadaan yang ada di sekeliling kita. Maka emosional ini bisa dikendalikan. Termasuk karakter-karakter lain itu insya Allah dengan berbagai situasi dan kondisi akan bisa kita kendalikan. Kalau ada istilah Jawa menyebutkan lek watuk bisa diobati gitu ya Bunda. Lek watuk digawa mati gitu istilahnya. Tetapi di antara sekian ini
pasti ada juga hal-hal yang akan berubah karena kita tuntutan lingkungan dan tuntutan profesi juga. Ada orang yang emosional banget, tapi pada saat dia karena profesinya harus berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan para mitranya, dengan partnernya, maka ini lama-lama bisa dikendalikan. Tergantung dari mana? Tergantung dari psikologis yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan ini bisa istilahnya membaca kaca benggala. Oh, saya ternyata menghadapi seseorang ini terlalu emosional. Saya terlalu percaya diri sehingga dikatakan oleh teman-teman saya over confidence. Misalkan, maka ini akan berubah dengan adanya orang-orang di sekeliling kita. Maka bagi para bunda-bunda, khususnya yang ada di kelembagaan masing-masing, coba dari 4 ini kita evaluasi nanti, saling mengevaluasi satu lembaga. Satu lembaga ada 4 orang. Oh, Bunda Agnita ada yang di C, Bunda Yeti ada yang di A, Buning ada yang di C misalkan. Nah, kita evaluasi apa kelebihan dan kekurangan, sehingga ketika 4 poin ini kita evaluasi, maka sistem yang ada di dalam, tenaga pengajar, mulai penyelenggara, pengelola, dan tenaga pengajar, insya Allah bisa balance, Bunda. Permasalahan PAUD yang ada di Kabupaten Malang ini, ada juga permasalahannya bukan soal fisik, Bunda. Gedungnya bagus, kurikulumnya sudah bagus, tapi karena personalnya tidak klik, tidak saling memahami, ini juga masalah. Tidak hanya, Bu, gedung saya roboh ternyata, Bu, murid saya bayarnya sering telat, tidak hanya itu. Banyak juga lembaga-lembaga yang sudah secara luar biasa fisiknya, tapi tidak mampu mempertahankan konsistensinya karena faktor-faktor ini. Nah, maka kita perlu coba evaluasi kembali. Kita ada di mana, treatmentnya seperti apa, nanti endingnya seperti apa. Nanti mungkin ada sesi lanjutan, hasil evaluasi 4 ini ya Bunda, dibikin kompetisi. Oh, saya dari materi tanggal 2, saya masih ada di level A. Ternyata karena ada kuisnya, ada kompetisinya yang dilakukan oleh Himpaud di Kabupaten Malang, PD-nya mengadakan kompetisi, hadiahnya kulkas 5 pintu, saya ternyata mengalami perubahan. Nah, itu mungkin bisa juga Bunda Yati, nanti kita buat kemas seperti apalah untuk memotivasi seluruh bunda-bunda yang ada agar menjadi sosok yang luar biasa. Nah, di sini juga coba saya slide-kan dari keempat karakter kepribadian yang di atas tadi saya sebutkan. Kita bisa turun level, kita bisa naik level. Dengan cara apa? Nah, ada 5 poin yang saya tuliskan di sini. Hargai diri sendiri. 1. Kadang kita ini kan karena melihat banyak hal yang mungkin tidak kita miliki, kita lupa bahwa diri kita ini penuh dengan kelebihan dan penuh dengan kemurahan. Akhirnya kita lupa menghargai diri sendiri, sehingga masih banyak menuntut, saya kok tidak seperti itu ya, saya kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya belajar memiliki prinsip yang kuat. Ini adalah bahwa seseorang ketika mencoba memperbaiki karakter, memperbaiki pribadinya, maka tidak boleh kehilangan yang namanya itu Bu, idealisme. Idealisme ini menjadi poin penting bagi seorang guru. Ketika seorang guru tidak memiliki idealisme yang kuat, bagaimana beliau bisa menanamkan sesuatu nilai positif kepada usia-usia emas yang ada di lembaga masing-masing. Yang ketiga, bagaimana kita mengenali dan mengendalikan diri. Mengenalinya tadi Bunda dibuat list, 4 tadi saya masuk di mana, apa yang perlu saya kendalikan, apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu kita kurangi. Nah, kemudian ada poin bagaimana memperbaiki. Kata memperbaiki ini belakangnya tidak saya sebut karena memperbaiki ini banyak. Ya, memperbaiki sikapnya, memperbaiki perilakunya, dan lain-lain. Dan yang terakhir tadi, bagaimana untuk menjadi guru yang hebat, menjadi guru yang totalitas, maka di sana harus terus belajar. Belajarnya ya banyak hal. Belajar dari sesama guru, belajar dari media, belajar dari situasi, dan belajar dari yang lain. Nah, ketika kita ngomong korelasi Bunda,
Buat apa sih guru harus keren secara konteks yang sesungguhnya, harus cantik secara lahir batin, tidak hanya cantik secara fisik, korelasinya di mana? Sekali lagi Bunda, seorang Bunda PAUD, guru PAUD harus cantik dan keren pribadinya, karena yang diolah, yang dipegang adalah emas berlian. Pondasi anak-anak kita ada di tangan bunda-bunda semua. Begitu luar biasanya bunda-bunda. Makanya Bunda pada saat rekrutmen guru Bunda PAUD tidak boleh asal comot. Karena begitu luar biasa peran bunda-bunda. Di sana ketika muncul kepribadian guru yang bagus, maka anak-anak kita memiliki motivasi belajar yang cukup, prestasinya pasti bisa diukur, dan yang jelas dampaknya pada saat mereka masuk usia sekolah, ini akan terlihat dari attitude mereka, bagaimana intak dan ipteknya, ini semua ada di bunda-bunda. Nah, maka korelasi ini menjadi catatan yang luar biasa, kenapa kita harus keren, kenapa kita harus cantik kepribadiannya, kenapa kita harus terus belajar, walaupun yang diajar hanya anak usia 0 sampai 6. Justru ini mengalahkan guru-guru yang di usia SD dan SMP, mereka kan menerima matangnya para bunda yang di atas, ini mengolah bahan mentah Bunda. Mentah ini mau diolah jadi bahan setengah matang, ini harus ekstra yang luar biasa. Maka melalui forum ini, di poin korelasi ini, nanti bersama Pokja Bunda PAUD, mari kita buat sebuah konsep yang luar biasa, agar lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Malang ini terus termotivasi menyajikan PAUD berkualitas. Kita sudah komitmen, satu kata kuncinya, PAUD berkualitas, bagaimana menyediakan hak esensial anak, mulai pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, pengasuhan, sehingga holistik integratif yang tadi disebut oleh Bu Yeti akan menjadi perwujudan yang tidak dalam waktu lama bisa diwujudkan di Kabupaten Malang. Saya yakin kalau 1.704 lembaga ini punya komitmen yang sama, berjalan bersama pemerintahan Malang Makmur, insya Allah PAUD berkualitas, holistik integratif, inklusif, dan kesetaraan bisa kita wujudkan bersama-sama. Maka Bunda, itu adalah beberapa sharing materi saya. Sudah pada sesi terima kasih. Saya kira waktunya sudah cukup, dan nanti mungkin kalau ada sesi waktu sharing tanya jawab, monggo Bu Agnita. Dan yang paling akhir Bunda, seluruh slide yang saya tampilkan ini mungkin ada yang bersifat teoritis, ada mungkin yang praktis juga. Tapi saya yakin teori dan praktek ini memang harus kita kawinkan. Ketika dua ini kita kawinkan, maka insya Allah ideal itu menjadi nyata di depan mata kita. Itu Bu Agnita, Bunda Yeti, Ning, dan bunda-bunda sekalian, sharing materi yang bisa saya aturkan, semoga memberi manfaat, semoga bisa menjadi satu tambahan ilmu bagi bunda-bunda pada saat mendampingi generasi-generasi luar biasa yang ada di Kabupaten Malang. Naik sampan bersama kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk ibunda kita. Ya, bisa teman-teman memberikan penghargaan dengan memberikan aplaus virtual ya. Teman-teman silahkan. Terima kasih Bunda, banyak sekali ilmu yang meskipun beberapa slide saja, tetapi ternyata padat sekali itu ilmunya, dan rasanya saya sampai nomor berapapun saya belum kayaknya karena rasanya masing-masing kita tetapi punya ini ya kemauan untuk berproses menuju yang lebih baik lagi. Ada beberapa pertanyaan, mungkin teman-teman kita masih punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Barangkali teman-teman bisa bertanya. Monggo silahkan Bu Lis, dengan Bunda Lis, Bu Hani, ini ibu kita dari Karangploso. Silahkan Bu Lis. Kita Bu Lis. Iya, alhamdulillah bisa silaturahmi ketemu di
Zoom ini. Terima kasih Himpaudi, sukses selalu, serta Bunda PAUD Kabupaten Malang. Materinya luar biasa, keren, dan itu yang harus diterapkan dan dimiliki oleh semua orang, saya kira, karena adalah semuanya guru, baik guru anak individu biologis maupun sosial. Mohon maaf, ini langsung aja Bu kita. Silakan boleh. Oke. Ya, terima kasih. Sukses selalu Bunda PAUD Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, saking semangatnya. Udah kangen banget. Nah, kayak gitu. Luar biasa materinya. Ibu, untuk istiqomah dalam kondisi apapun, tip dan triknya apa? Mungkin dengan teman-teman ini yang luar biasa, melayani, mewujudkan mimpi anak luar biasa, khususnya di Kabupaten Malang yang punya program Kabupaten Layak Anak, Kabupaten untuk HI sukses, untuk program apapun, tanpa sentuhan yang luar biasa, dengan materi yang luar biasa. Himpaudi siap, saya kira, untuk bersama-sama. Mohon tip untuk istiqomah memiliki kepribadian yang luar biasa, yang seperti kami mimpikan. Mohon pencerahannya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun boleh. Langsung saja ya Bu Hani ya. Silahkan. Balik lagi ya Bunda, karena materinya abstrak, maka pertanyaannya juga pasti pertanyaan yang sulit terjawab gitu ya. Tapi kembali lagi, kita jawabnya berdasarkan pengalaman pribadi ya Bunda Lis. Boleh. Kita tunggu ketemu di darat ya Bu Lis, karena boleh, siap. Singosari ini. Ikut. Kopdar ya kita. Jadi kalau bagaimana kita bisa istiqomah dalam hal apapun, kalau kita bicara Kabupaten Malang, kita baru saja menerima penghargaan para Hita Eka Praya ya Bu. Jadi Kabupaten Layak Anak kategori utama. Jadi Pak Babu beberapa waktu lalu presentasi di kementerian, bagaimana sih komitmen kepala daerah untuk menjadikan kabupaten ini kabupaten yang layak anak. Nah, di dalamnya salah satu unsur pendukungnya adalah untuk menciptakan kabupaten layak anak didukung oleh SDM, guru, dan masyarakat yang memberikan ruang besar bagi anak-anak. Nah, tadi kaitannya dengan kata istiqomah. Kalau saya menerjemahkan bahasa istiqomah dalam hal apapun yang saya alami selama ini, saya selalu menikmati Bunda Lis. Saya ini mau jadi wakil ketua PKK, ya pokoknya saya totalitas dan menikmati jadi ketua tim penggerak PKK. Pada saat saya harus jadi warga biasa, saya juga nikmati. Maka kata istiqomah itu mungkin bisa disamakan dengan kata menikmati, enjoy bahasanya. Kalau kita enjoy, maka istiqomah itu akhirnya nurut Bun. Jadi ya kita enggak rasa capek itu juga enggak terasa akhirnya, karena kita menikmati. Mau berangkat jam 6 pagi, pulang jam 2 pagi, karena istiqomah, karena menikmati, karena enjoy, ternyata rasa capek itu enggak muncul Bunda. Itu betul-betul pengalaman pribadi saya pada saat saya harus ada di desa sebagai kepala desa, harus survei orang kerja bakti, harus bersama Bu Kader, harus bersama orang-orang Pak RT RW. Satu sisi saya harus terbang mendampingi Bapak dalam tugas negara misalkan. Dan apalagi wilayah Kabupaten Malang, kalau sudah bicara Ampel Gading, Tirtoyudo, bisa kita bayangkan perjalanannya sudah biasa. Keren itu Bu. Nah, perjalanannya cukup menantang. Maka di sini Bunda Lis, istiqomah ini saya lebih setuju, lebih sepakat bahwa ini dengan menikmati. Sehingga ketika menikmati hal apapun, ya itu tadi, maka itu akan terjawab. Mungkin lebih pasnya kita kopdar saja Bu Lis untuk menerjemahkan kata istiqomah. Sambil ngopi atau sambil apalah gitu ya Bunda Lis. Siap. Kita tunggu. Pokoknya saya yang ikut, ngundang atau Bunda Lis yang ngundang, kita siap. Sekali-kali Bu Lis Bu yang ngundang Bu. Ya, saya siap. Apa mau di NK Cafe atau di mana? Maksudnya Bunda Lis. Siap kok dengan Bunda Yeti sama rombongan semuanya. Kita adakan terima kasih. Singkat Bunda terima kasih. Terima kasih Bu Lis. Di Kembang Banyu aja Bu Hani, di Kembang Banyu juga boleh kok. Punya luang pedes ya, Nda?
Saya Terima sponsornya. kasih. Ya, terima kasih karena memang ternyata seperti yang disampaikan Bunda Hani itu kalau kita menikmati itu nanti munculnya juga seneng saja. Capek nggak akan terasa. Injih, Ya. matur nuwun. Ini ada yang raise hand, Bu Siti Mazhar, silahkan Ibu. Sudah di-unmute, silahkan. Sudah kedengaran? Sudah, silahkan Ibu. Tertarik ini Bu Hani tadi Bulis ngendikan Iya, sama Bu Bu Siti. Hani ngendikan tentang KLA lingkungan Ya, ramah anak yang sudah didengungkan oleh Kabupaten Malang dan sudah insya Allah berkomitmen seperti itu Bu. Kalau kita lihat kalau komitmen Kabupaten Malang tentunya nanti Bu Iim, sinyalnya terganggu. Iya. Putus Bu Iim. Ya. Karena Bu Iim terputus, Bu Iim. Oke, belum ya? Silahkan. Mungkin nanti bisa dilanjut Bu Iim. Barangkali ada teman yang lain, silahkan. Sebelum Bu Iim masuk. Bu Asmita. Silahkan Bu Ning, ya. Silahkan Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tadi yang disampaikan bahwa cantik, keren itu biasanya kita identiknya dengan wajah, penampilan, tapi itu bukan itu saja, juga harus dengan kepribadiannya yang baik. Ini nyata di lapangan, terutama di beberapa lembaga yang ada di Kecamatan Walilir, itu ada, mohon maaf bunda-bunda semua yang mungkin penampilannya terasa gemuk ya. Nah, ini Bunda, ini yang membuat guru-guru PAUD yang merasa gemuk itu hatinya down, apalagi ada ikut campur tangan wali murid yang rasan-rasan Bunda, yang rasan-rasan kadang menunggu anaknya di sekolah, mereka rasan-rasan, guru itu loh gemuk, wis gemuk, gembrot, terus pakai pakaian obrot-obrot, terus ya apa carane iso tah melayu sama anak-anak. Nah, caranya kadang seperti itu Bunda. Ya, guru-guru yang mendengar seperti itu mereka down Bunda. Apalagi ya itu tadi rasan-rasannya banter. Rasan-rasannya banter. Nah, kami sebagai kepala sekolah kadang sudah memotivasi, enggak kok, sampan itu cantik, sampan itu bagus kok, enggak, gerakannya juga bagus. Pokoknya kita motivasi mereka tidak down. Lah, bagaimana caranya Bunda agar guru-guru itu tetap semangat, kemudian merasa bahwa dirinya itu tetap cantik, tetap bisa menangani anak dengan baik. Terima kasih Bunda. Monggo silahkan Bu Ani. Di atas dulu ya. Ya, terima kasih Bu Ning. Ya, Itu kayaknya tidak hanya di kalangan guru saja Bunda, kalau kondisi seperti itu, di kalangan kader, bahkan di kalangan kita juga banyak kejadian seperti itu. Jadi bagaimana mental seseorang itu down hanya karena penilaian fisik orang lain, seperti itu ya. Jadi begini, yang pertama kemarin saya juga pernah diminta bicara terkait ini di kader. Kader itu yang namanya ibu-ibu, kita itu tidak menginginkan kok kita itu jadi gembrot. Kita pengennya ya slim, tetap kayak body gitar kan gitu ya. Nah, tapi karena banyak faktor, pola makan dan lain-lain kan kita tidak menyadari. Kok tahu-tahu pinggang kita melebar tambah 30 cm ya. Nah, saya tahu-tahu seperti itu. Maka yang kita lakukan sudah betul yang dilakukan Bu Ning. Kita memotivasi tetap yang bersangkutan bagaimana dia tidak down. Tapi ada upaya kedua, agar orang lain ini tidak menilai kita dari sisi fisik, kita tingkatkan kapasitas si guru ini dengan apa kelebihannya. Misalkan guru ini punya kelebihan mendongeng misalkan. Maka kita eksplor betul tentang kelebihannya ini agar dia bisa nunjukkan kepada wali murid bahwa mau saya gembrot, bahwa mau body saya jelek, tapi saya pintar di satu sisi. Maka penilaian akan fisik ini mulai akan hilang pasti Bunda. Tapi ini kan butuh proses dan tidak semua orang punya kelebihan itu. Sehingga pasti tetap yang dilihat adalah kekurangannya, yaitu fisiknya. Maka Bunda, dari catatan ini, mari kita buat sekolah. Sekolah itu kayak workshop lah. Jadi masukkan di program PD-nya Himpauji.
Nanti kita masukkan narasumber yang luar biasa. Kita carikan dari Pokja Bunda PAUD, kita masukkan, kita carikan narasumber. Yang narasumber ini akan memberikan tip-tip, trik-trik bagi guru-guru yang mengalami seperti ini ataupun tidak mengalami. Kita kan tidak tahu kapan kita gembrot, Bunda. Iya, betul. Tiba-tiba besok kita mekar kan ya, kita butuh solusi itu. Iya. Kita buat kelas-kelas kecil, Bunda, bagaimana tip-tip seperti ini nanti kita datangkan narasumber. Selain kita motivasi secara pribadi kita masing-masing sesama guru, kita datangkan ahlinya. Agar ahli ini memberikan trik bagaimana sih kalau guru itu dirasani, digibahi oleh wali murid seperti itu, agar tidak menurunkan motivasi mengajar dari guru. Kalau kita bisanya ya enggak kok, Bu, kan ngedem-ngedemi itu, bahasa ngedem-ngedemi ya enggak itu ya. Kalau bahasa wakirnya itu kan ngedem-ngedemi. Sama, Singosari juga ngedem-ngedemi ya Bu Anita. Nah, tapi kan tidak cukup, ngedem-ngedem ini kan hanya sifatnya sementara. Sementara, ben gurunya nggak drop gitu saja. Tapi suatu saat, guru ini tetap butuh motivasi yang real, motivasi yang nyata untuk menunjukkan eksistensinya di depan orang yang rasani ini. Nah, agar dia bisa berbicara gini, Bu Ning, Mas Yo sampean rasani aku lemu, tapi saya pinter di bidang ini. Nah, caranya dia dibekali dengan skill dan ilmu yang suatu saat bisa jadi alat pembuktian bahwa walaupun dia punya kekurangan fisik, tapi punya kelebihan non-fisik. Itu saya kira, Buning. Kita siap backup dari Pokja Bunda PAUD, kita buat acara yang wow. Yang keren. Untuk bisa membackup ibu-ibu atau bunda-bunda PAUD yang mengalami bullying. Bullying ya tadi ya. Bullying. Iya, kita buat seperti itu. Ini sudah masuk catatan saya, Bunda. Oh iya. Itu, bahwa ada kasus-kasus seperti itu. Siap. Oke. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, Mbak. Silakan. Tadi saya merasa kok, ya Allah senangnya ya ada kegiatan dari Pokja Bunda PAUD. Seandainya Bunda, di samping itu mungkin Pokja Bunda PAUD ada mengagendakan misalnya Bunda cara bermake up sehari-hari untuk Bunda guru-guru ataupun cara berhijab yang bagus dan benar untuk guru-guru, itu mungkin bisa ditambah untuk kerennya kepribadian kami nanti. Terima kasih. Keren. Setuju, Buning. Jadi kebetulan kan pelindung kita, Umi Sanusi, itu kan juga ketua tim penggerak PKK Kabupaten. Sehingga beliau ketika pelatihan ini dibutuhkan oleh Himpau di Kabupaten Malang, nanti kita bisa linkkan ke OPD terkait, narasumber terkait. Sehingga bunda-bunda tidak perlu keluar budget untuk bayar narasumber, sediakan forumnya, kita yang datangkan narasumber. Sehingga selesai pelatihan itu tampilan bunda-bunda PAUD se-Kabupaten Malang jadi mangling ya Bunda. Bungkus Bu. Tidak harus menor Bunda, tidak harus menor, tidak harus menor. Tapi bagaimana tampil sederhana tapi enak dilihat. Ya, terima kasih. Tidak perlu pakai idepnya Syahrini, tidak perlu pakai tidak perlu seperti itu. Setuju. Siap proposal Bunda. Siap proposal ya Bu Yeti. Kita tunggu. Iya, terima kasih bungkus Bu Yeti. Proposalnya dimajukan. Bunda Hani, boleh saya bertanya ini, Mbak? Boleh bertanya ya? Iya. Saya hanya menyambung saja dari yang kita diskusikan tadi. Ini begini, keterkaitan dengan guru-guru kita ini kan dari beberapa generasi. Jadi ada baby boomer, kemudian generasi X, Y, dan Z. Sedangkan anak-anak ini kan generasi alpha. Kalau saya mengamati Bunda, ini dari generasi baby boomer, ini dalam hal mengajar, dalam hal dalam bersosialisasi, ini kesannya itu biasanya itu teman-teman itu yang model saklek gitu. Mungkin tadi termasuk yang kepribadian yang yang koleris mungkin ya. Kayaknya seperti itu. Kemudian generasi X itu juga beda. Nah, yang saya kadang-kadang agak sedikit prihatin itu pada generasi yang X. Generasi X ini kayak cuek gitu Bunda. Jadi kesannya itu cuek,
padahal mereka menganggap dia itu anak orang yang baik, istilahnya seperti itu. Tetapi dalam hal mungkin menyapa, dalam hal senyum itu sepertinya itu kayak apa ya? Mungkin bagi kita yang saya merasakan ada iki kok nggak sume, tapi padahal mereka menganggap dia itu sudah merasa melayani lah seperti itu. Nah, harapan kami itu kan teman-teman itu seperti halnya kalau kita masuk di Indomaret, halo selamat pagi, Selamat datang, Selamat belanja. itu kan harapan kami seperti itu. Mungkin bagaimana Bunda tips untuk terima kasih. Siap Bunda Yeti. Jadi seperti saya sampaikan di depan, guru itu kan sama saja dengan orang bisnis di bidang jasa. Orang jual jasa itu paketnya harus lengkap. Satu, penampilan, ada attitude, ada penyajian. Penyajian itu seperti yang disampaikan Bu Yeti, bagaimana sih kita melayani wali murid dalam hal ini, melayani mitra, partner kerja atau pihak-pihak terkait, baik orang dinas, orang-orang yang lain, agar mereka terkesan dengan si guru. Tadi disampaikan, kalau generasi X itu begini-begini kan gitu. Memang ini harus ada treatment. Ibaratnya orang sakit itu dan diklasifikasikan Bunda. Orang dengan darah tinggi, maka treatmentnya adalah diberikan kaptopril. Kalau orang sakit stroke, maka harus diberikan terapi. Ini sama, generasi X sama generasi yang lain, ini ada treatmentnya masing-masing. Makanya tadi saya pesankan, sepulang dari Zoom ini, coba di mapping lembaganya. Ada berapa guru yang masuk kepribadian A, berapa guru yang masuk kategori B. Ini nanti coba kita kumpulkan dengan lembaga-lembaga yang lain, sama. Arahnya kalau kita ngomong seperti ini kan berarti peningkatan kapasitas. Kita buat kelas. Kita cari narasumber yang berbackground psikolog, karena ini sudah masuk kejiwaan, Bunda. Nah, di situ psikolog yang akan ngulas. Oh, kalau dia karakternya cuek, padahal menurut dia saya ini sudah super ramah loh. Kan gitu dah. Ini sudah senyum terbaik saya yang sudah saya keluarkan, kok saya masih dibilang cuek. Nah, ini berarti ada ilmu jiwa yang ada di sana. Ilmu jiwa itu kan bukan berarti sakit jiwa, tapi bagaimana kejiwaan seseorang itu yang spesifik ada di ilmu psikologi. Makanya nanti kita buat workshop atau kelas kecil Bunda, isinya bagaimana public speaking, itu kan. Terus bagaimana ya kayak sekolah John Robert Power itu kan, bagaimana public speaking, bagaimana tampilan casing kita, yang terakhir bagaimana kepribadian kita termasuk cara senyum. Senyum itu kan macam-macam dah. Kita maksudnya senyum, ternyata senyumnya sinis, kan malah dikira oh ini nggak tahu kenapa. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian juga bisa jadi orangnya pendiam. Kita terlalu kayak saya, orangnya itu kan apa istilahnya itu berauan ya, nah. Kita pinginnya senyum aja, tapi saya nggak bisa. Saya mesti ketawa. Orang kan masih ini belum kenal kok sudah cewawaan, kan bisa juga seperti itu. Nah, memetkan hal-hal seperti ini memang ada tipsnya sendiri Bunda Yeti. Maka jangan dipaksakan dulu, ndak, karena generasi X sama generasi Y itu sangat berbeda sekali. Ketika kita paksakan untuk menjadi yang kita inginkan, mereka akan membuat sebuah pemberontakan. Caranya yaitu tadi, mereka harus dimasuki ilmu. Ilmunya, ilmu kejiwaan dan ilmu tadi. Tetap ini masuknya kapasitas lagi, Bu Ketua. Iya. Ya, memang itu harus treatment. Maka kita masuk, saya catat lagi, ini menjadi poin 2 untuk peningkatan kapasitas. Selain tadi. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terus yang terakhir Bunda mungkin silakan Bunda. Tapi ini mungkin tidak berhubungan dengan kepribadian. Begini, peningkatan kompetensi kan kita ketahui bahwa guru-guru PAUD ini kebanyakan masih SMA, ya. Walaupun SMA tapi dari pemerintah itu diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi yang mana ada diklat dasar, kemudian diklat lanjut dan diklat mahir. Nah, untuk diklat dasar di Kabupaten Malang mungkin ya sudah hampir tuntas, tapi masih ada. Nah, untuk kedepannya ini tahun depan ini kita harapannya yaitu menuju ke diklat lanjut, gitu, diklat lanjut, ya. Nah, agar kita kompetensinya bisa sesuai dengan S1 PAUD-nya. Nah, ini mudah-mudahan untuk Boskap Kabupaten Malang
masih terus diberikan karena yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman untuk diklat lanjutnya itu di cover dengan dana bos KPBD. Mudah-mudahan mungkin dengan bantuan Bunda Hani selaku Ibu Wabub atau mungkin sebagai Ketua Pokja, harapan kami seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Kalau Boskap itu kan bagian juga dari salah satu visi misinya Malang Makmur, Sandi waktu itu di poin pendidikan ada itu. Maka tugas kita untuk mengingatkan dan mengawal ya Bunda. Jadi saya baik secara pribadi dengan Pak Wabub di rumah maupun nanti pada saat kedinasan kapasitasnya sebagai Pokja Bunda PAUD, insya Allah kita kawal agar kapasitas guru-guru ini terus meningkat dan pemerintah kabupaten hadir untuk para Bunda PAUD melalui sharing anggaran dan kebijakan yang ada. Amin. Amin ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, teman-teman, Bu Hani ini kan banyak sekali kegiatannya. Seabrek. Kemarin jam 8:04 masih sampai Bulu Lawang dan kondisi jalanan macet luar biasa. Bagaimana Ibu bisa mempunyai me time, private time, family time dengan kegiatan yang banyak itu sehingga masih tampak cantik sekali. Saya kenal beliau tahun 2000-an. Sampai hari ini tetap langsing dan cantik. Jamunya apa gitu ya Mbak ya? Jamunya apa terus mungkin bisa di-sharekan kepada kami karena selama pandemi ini kami PPKM Bu, pelan-pelan kami mekar masalahnya begitu. Terima kasih Bu Anita. Saya kira tidak berlebihan. Yang saya lakukan tipnya itu tadi Bunda, saya selalu menikmati peran yang diberikan kepada kami berdua. Jadi Bapak mau jadi apapun karena kita pendampingnya otomatis kita terlibat. Maka saya kuncinya hanya itu, menikmati. Bagaimana soal me time? Kebetulan saya kalau me time ini saya juga dianugerahi anak-anak yang tidak merepotkan, sangat mengerti bahwa orang tuanya ini orang tua yang tidak pada umumnya. Jadi orang tua yang tidak selalu ada untuk mereka. Pada saat mereka butuh di event penting pernah juga kita tidak bisa hadir. Tapi mulai dini memang saya sudah komitmen dengan Bapak bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa orang tuanya ini orang tua yang sibuk dari dulu kala sehingga mereka cukup memahami pada saat ada waktu. Nah itulah kesempatan untuk me time. Mungkin nanti ada kalanya story saya full pekerjaan, maka ada kalanya story-nya itu full me time tadi versinya Bu Anita. Jadi anugerahnya mungkin di situ kuncinya karena saya tidak dihadapkan pada hal-hal yang rumitkan sehingga saya cukup bisa berbagi kapan totalitas di waktu saya sendiri, kapan totalitas di Bapak dan kapan di anak. Itu saja. Ini anugerah menurut saya Bu Anita. Saya tidak punya kendali untuk full mengendalikan itu semua, tapi Allah memberikannya semua sudah dalam kondisi tertata, diberikan anak-anak yang cukup tidak merepotkan, walaupun suami sibuk, ibunya sibuk, bapaknya sibuk, tapi mereka cukup paham kapan nuntut orang tuanya ada dan kapan cukup melihat orang tuanya war-war ke sana kemari tanpa harus mereka repot. Itu saya kira. Dan soal kelangsingan saya kira itu juga faktor keberuntungan saja. Saya tidak pernah diet, tidak pernah apa. Sekarang sudah mulai melemu Bu Agnita. Mari kita melemu bersama. Sama-sama. Bu. Yang penting sehat ya Bu ya. Teman-teman juga sehat semuanya. Dan untuk Bu Neng mungkin tidak perlu sara, suku, agama, ras dan anggota badan tidak tadi dibulikan. Dan ini ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir Ibu. Ini sebentar. Bagaimana terobosan untuk menciptakan desa ramah anak? Dan salah satunya adalah harus adanya pelaksanaan PAUD HI dan bagaimana kerjasama antar stakeholdernya. Itu aja Ibu. Mungkin agak berbeda dengan tema, tapi tidak apa-apa. Baik, terima kasih Bunda. Jadi pada saat kita melakukan virtual di Kepanjen terkait bagaimana kita berkomitmen menuju PAUD berkualitas di Kabupaten Malang, salah satunya peran yang utama adalah di tingkat desa. Jadi menuju kabupaten layak anak, kota layak anak itu embrionya ada di pemerintahan terbawah, yaitu desa. Bagaimana desa juga punya komitmen untuk mewujudkan itu. Nah makanya kemarin kita coba fasilitasi dari Pokja Bunda PAUD
agar peran kepala desa, peran Bunda PAUD desa, nanti ngelingnya ke Bunda PAUD kecamatan dan Bunda PAUD kabupaten ini bisa maksimal. Caranya adalah bahwa tiap desa ini diberikan oleh OPD terkait, kalau dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3A yang punya peran bagaimana memberikan pemahaman kepada desa bahwa desa ini punya tanggung jawab moral, harus ada kebijakan yang berpihak kepada salah satu PAUD. Kalau kita bicara anggaran memang tidak bisa kan Bunda, anggaran yang ada full untuk PAUD saja pasti tidak bisa. Makanya harus ada satu model yang dijadikan pilot project dulu. Nah, kan ada 4 lembaga. Desa memilih satu PAUD yang dijadikan role model, PAUD X misalkan. Di situ kita support kebijakan, support anggaran, terus kemudian para pihak diajak mendukung, baru itu muncul yang namanya satu sistem. Nah, satu sistem ini bergerak bersama mewujudkan yang namanya desa layak anak dulu. Nah, hari ini Kabupaten Malang juga sedang mengambil sampling Bunda. Di Kabupaten Malang ini diambil 5 desa untuk dijadikan desa layak anak. Salah satunya Desa Tunjung Tirto, ngapunten. Kepala desanya sudah kenal ya Bunda? Di hadapan kita semuanya. Jadi mengambil sampling, ambil beberapa desa untuk dijadikan role model desa layak anak. Salah satunya bagaimana kepala desa punya kebijakan anggaran untuk support kepada PAUD-PAUD dan komunitas-komunitas yang berbasis anak. Nah, baru kemudian dari situ nanti harapannya setelah tahu role model yang ada bisa digedok tularkan ke sekolah yang lain. Maka ini juga kemarin sudah jadi catatan Bunda pada saat kita virtual, bagaimana kita dorong munculnya Perbup tentang alokasi anggaran berapa persen yang harus dialokasikan oleh APBDes, oleh pemerintah desa melalui Perbup untuk lembaga-lembaga yang ada di desanya masing-masing. Kalau Perbup ini bisa kita dorong, maka melalui kebijakan Pak Kades, cantolan hukumnya sudah jelas, Pak Kades nggak akan takut lagi. Oke, PAUD saya ada 4, kalau Perbupnya bilang 2%, berarti 2 kali 4%, ada 8% anggaran yang harus saya sisihkan, khusus untuk pengembangan lembaga menuju desa layak anak. Harapannya kan seperti itu. Ya, amin, mudah-mudahan itu bisa luar biasa Bunda. Makanya nanti terus diingatkan ya Bunda, bagaimana Perbup untuk SPM, standar pelayanan minimal, penyediaan layanan pendidikan ini bisa didorong dengan tadi hadirnya pemerintah desa dengan lindungan dari peraturan daerah dan Perbup tadi. Seperti itu Bunda, saya kira. Terima kasih Pak Dita. sekali. Terima kasih. Itu yang ditunggu-tunggu. Oh, please, monggo please. Terakhir ya please, monggo. Terakhir, Monggo, Ibu silakan. mohon izin apa yang Ibu sampaikan. Please. Kita Himpaudi dari 2016 Bu sudah mengajukan itu dan itu mimpinya sampai saat ini. Mohon dengan sangat dengan teman-teman Bu Yeti mimpi itu segera realisasi. Sudah di depan Bu Hani. Itu aja Bun. Siap Bunda Lis. Kebetulan Matur nuwun. Kabupaten Malang baru mendirikan mengesahkan Pokja Bunda PAUD itu baru tahun ini Bunda. Maka semoga mimpi-mimpi yang belum terjawab di tahun-tahun sebelumnya ini terjawabnya di 2021 dengan terbentuknya ini. Gitu ya Bunda. Mohon kerjasamanya, mohon dukungannya. Siap, terus komunikasi agar kita bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Seperti itu saya kira. Iya, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman tidak puas karena kalau tidak puas berarti masih ada lanjutannya bagaimana kita menjadi guru yang cantik dan keren. Bisa jadi nanti Bu Hani akan hadir kembali di tengah-tengah kita atau barangkali seperti yang diagendakan oleh beliau nanti kita akan bersama-sama mengikuti workshop dengan agenda dari Kabupaten Malang, ya Bu. Nah, teman-teman dan mungkin ada closing statement Bunda Hani untuk kami semuanya sebagai pengingat dan penyemangat kami ke depannya. Monggo. Siap. Bunda-bunda tercinta seluruh Kabupaten Malang yang ada di seluruh lembaga, menjadi seorang Bunda PAUD adalah sebuah anugerah, maka jangan patah semangat, terus kembangkan potensi diri, menjadi seorang guru yang berkualitas menuju lembaga yang keren.
Semangat terus Bunda. Terima kasih. Iya. Dan demikian teman-teman akhir kegiatan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Hani. Sehat selalu Ibu. Salam sugeng kami untuk Bapak dan para Bunda yang ada di Kabupaten Malang yang mungkin kami nggak hafal satu persatu. Ya, mudah-mudahan seluruh kegiatan, seluruh agenda yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan lancar dan manfaat untuk kita semuanya. Ya, demikian teman-teman. Wak ginem marut klopo, masak kupat dicuri santen, cekap semanten atur kula, wonten lepat nyuwun pangapunten. Saya kembalikan kepada Buning sebagai MC. Silahkan Buning. Terima kasih Bu Anita. Demikian rangkaian acara bincang-bincang guru PAUD, guruku cantik dan keren pribadinya. Mudah-mudahan acara bincang-bincang guru PAUD pada pagi hari ini dapat menambah kompetensi bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Hani Dwi Mardiah Purwaningsih, Sarjana Farmasi, Magister Administrasi Publik, dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman guru-guru Kabupaten Malang. Mewakili panitia, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Saya Lili Asmanitias, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ani. Izin pamit ya Bunda. Salam Ditunggu di Kembang Banyunya. Siap. Siap.